Harga merupakan salah satu variabel yang terjadi pada pemasaran dan penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep dari harga yang terjadi dalam transaksi jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut masih dalam konteks keadilan dan suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selama disebabkan oleh tindakan tidak adil yang dilakukan oleh seorang yang terjadi ataupun yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi terjadi karena penawaran dari barang yang menurun akibat terjadinya investasi produk, bisa jadi juga karena penurunan harga barang impor, kemudian bisa jadi karena tekanan pasar. Sehingga jika permintaan tersebut naik, namun penawarannya turun, maka bisa jadi naiknya harga tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altisa Dema dengan NIM 3219099 akan menjelaskan tentang konsep harga. Adapun harga adalah perwujudan nilai suatu barang dan jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang akan dipertukarkan. Harga bisa juga berarti membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Adapun harga menurut para ahli, yaitu menurut Ridwan Iskandar Sudayat, harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lainnya. Adapun menurut Murni dan John, harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan. Adapun harga dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional, yang mana harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan harga dalam Islam. Teori harga dalam Islam pertama kali dilihat dalam sebuah hadis yang menceritakan ada seorang sahabat yang menawarkan untuk menetapkan harga di pasar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran tersebut dengan mengatakan harga di pasar tidak boleh ditetapkan dan Allah lah yang menentukan. Kebijakan harga dalam Islam yaitu Islam memberi kebebasan dalam harga, yang artinya setiap konsep harga dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak keluar dari ketentuan syariah dan terjadi atas dasar sadar keadilan dan suka sama suka di antara kedua belah pihak tersebut. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 tentang harga, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu di jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama, kestabilan harga. Dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya apabila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Terus yang kedua, yaitu mencapai penghasilan atas investasi. Biayanya besar, keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan presentasinya dan diperlukan penetapan harga dari barang yang dihasilkan. Mempertahankan atau meningkatkan pasar. Perusahaan yang sudah mendapatkan sasaran pasar harus berusaha mempertahankan atau mengembangkan sehingga
kebijakan dalam penetapan harga harus diperhitungkan jelas jangan sampai merugikan. Yang ketiga yaitu penetapan harga untuk meningkatkan laba. Hal ini untuk menjadi acuan setiap bisnis bisa bertahan karena setiap bisnis tuh memerlukan keuntungan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Al-Hisbah. Menurut bahasa, Al-Hisbah adalah lembaga pengawas pasar. Al-Hisbah merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga ini yaitu mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Tugas pokok dari lembaga Al-Hisbah ini ada 2. Yang pertama, pengawas yang bersifat umum, dan yang kedua, pengawas yang bersifat khusus. Pengawas yang bersifat umum ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan tentang pelaksanaan kebijakan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan pengawas yang bersifat khusus ini meliputi segala kegiatan yang ada di pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam Islam, pemerintah sangatlah berperan besar dalam stabilitas pasar. Dengan ikut campurnya tangan pemerintah dalam perekonomian pasar, maka di pasar akan terjadinya stabil dalam perantaranya. Negara memiliki peran dalam mekanisme pasar. Di antaranya adalah pertama, untuk mengatur dan mengawasi ekonomi. Yang kedua, untuk memastikan kompetisi di pasar berlangsung secara sempurna. Yang ketiga, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Nah, pasar yang ideal adalah pasar persaingan sempurna dalam Islam, dan yang paling tidak menguntungkan adanya monopoli yang terjadi di pasar. Nah, dengan adanya campur tangan pemerintah, maka stabilitas pasar akan selalu seimbang antara para pelaku ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.